pada suatu kasus, misalkan dengan pembuatan sistem, nah di situ pasti ada yang namanya proses pencarian. Nah, proses pencarian itu bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang disesuaikan dengan kasus yang kita hadapi, teman-teman. Nah, kali ini untuk metode pencariannya ini kita akan menggunakan metode pencarian buta dan metode pencarian heuristik. Nah, kemudian untuk ruang keadaan itu sendiri artinya adalah ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Jadi semua kemungkinan yang ada atau solusi yang mungkin itu bisa diberikan itu nanti akan ditampilkan seperti itu. Tapi nanti untuk pemilihan solusinya nanti tetap akan melalui tahapan ataupun metode yang kita gunakan. Jadi bisa jadi ketika kita menggunakan metode A itu pasti hasilnya berbeda dengan ketika kita menggunakan metode B, seperti itu. Kemudian kita perlu mendefinisikan masalah itu sebagai ruang keadaan. Jadi kita mendefinisikan ruang keadaannya, kemudian menetapkan keadaan awalnya atau di sini adalah permasalahannya ya teman-teman ya. Kemudian menetapkan tujuannya atau goalnya. Jadi tujuannya ingin kita capai apa sih? Nah, kita harus tahu di situ. Kemudian kita perlu menetapkan rule-nya atau aturannya, teman-teman. Nah, rule di sini itu adalah metode yang kita gunakan gitu. Jadi aturan-aturan yang ada pada suatu metode. Contohnya misalkan metode Naive Bayes itu aturannya atau rule-nya berbeda dengan menggunakan misalkan metode algoritma C45 atau pohon keputusan C45. Jadi di situ ada aturan-aturan yang harus kita lalui. Contohnya nanti ketika pencarian buta atau blended search itu aturannya itu berbeda dengan ketika kita menggunakan metode pada pencarian heuristik. Contohnya misalkan ketika kita menggunakan hair climbing itu pasti akan berbeda ketika kita menggunakan bird first search atau pencarian melebar pertama. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menentukan permasalahannya apa, kemudian solusi yang akan kita capai seperti apa, kemudian aturan atau rule-nya yang akan kita gunakan apa saja. Nah, itu perlu kita bahas terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita perlu merepresentasikan ruang keadaan. Nah, ini caranya ada beberapa macam teman-teman. Nah, di sini akan kita bahas untuk memecahkan representasi ruang keadaan ini kita menggunakan graf keadaan dan juga ada pohon pelacakan atau sering disebut sebagai pohon pencarian. Nah, untuk graf itu mungkin teman-teman pernah belajar tentang teori graf ya teman-teman ya. Dia terdiri dari node-node yang menunjukkan suatu keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menggunakan komputer. Jadi contohnya misalkan ketika teman-teman dari rumah mau menuju kampus, nah itu teman-teman harus melewati rute-rute mana saja yang misalkan rute yang paling tercepat menuju kampus seperti itu. Nah, itu bisa dituangkan menggunakan graf keadaan. Kemudian yang kedua yaitu dengan pohon pelacakan atau pencarian. Nah, di sini karena namanya pohon ya teman-teman ya, jadi dia bentuknya adalah struktur pohon atau hierarki yang digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Dan dia terdiri dari beberapa node dan dia juga memiliki level. Jadi kalau graf itu biasanya kita buat dari arah sebelah kiri ke kanan. Nah, tapi kalau untuk pohon adalah kita membuatnya dari atas menuju ke bawah. Jadi ada level 0, kemudian ada level 1, dan seterusnya. Kemudian untuk ini contoh untuk graf keadaan ya teman-teman ya. Contohnya seperti tadi ketika teman-teman akan berangkat dari rumah menuju kampus, itu saya yakin pasti teman-teman akan mencari rute yang terpendek atau rute yang paling cepat. Nah, rute yang paling cepat ini merupakan di dalam graf keadaan rute yang paling cepat yaitu paling sedikit ya teman-teman ya. Itu merupakan rute yang paling baik teman-teman. Nah, nanti berbeda ketika kita menggunakan metode pencarian ya teman-teman ya. Jadi kalau graf keadaan semakin dia cepat sampainya, semakin nilainya itu kecil, dia justru yang paling baik. Seperti itu. Jadi contohnya misalkan ini teman-teman ada 4 lintasan dari M dan tujuannya adalah T. Ini ada beberapa lintasan yang dilalui. Contohnya misalkan M, A, B, C, E, T. Ada juga yang M, A, B, C, E, dia agak iseng nih, dia lewat H dulu baru ke T. Tapi kalau kita lihat teman-teman, E menuju T itu rutenya 7 ya teman-teman ya. Maksudnya lintasannya 7. Sedangkan ketika kita dari E menuju T itu tapi melewati H itu justru lintasannya pendek teman-teman. Jadi ini cuma 1 dan 5. Jadi dia ceritanya lewat jalan tikus dulu gitu teman-teman. Jadi dia lebih
menghemat satu lintasan. Jadi belum pasti yang paling pendek kayak gini tuh adalah yang paling baik teman-teman, belum pasti ya. Jadi kita perlu melihat nilai-nilainya atau panjang lintasannya. Semakin dia sedikit itu berarti dia semakin yang paling baik. Jadi yang pertama dan kedua ini jelas nanti lebih baik yang kedua ya teman-teman ya. Tapi ada juga teman-teman yang dia dari M, D, kemudian C, E, T. Nah, kita bisa ngeliat teman-teman kalau tadi dia lewat M, A, B sebelum ke C, kita hitung aja M, A, B-nya itu adalah 4, kemudian 3 ada 7 ya. Sedangkan kalau M ke D itu dia langsung 5. Jadi dia menghemat 2 lintasan. Artinya berarti lebih cepat yang menggunakan D ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat juga dibandingkan dengan yang lewatin H dari E, ketika dia lewat H dia akan lebih cepat, jauh lebih cepat daripada ketika dari E dia langsung menuju ke tujuannya. Jadi dari keempat lintasan ini yang paling baik adalah yang terakhir teman-teman. Seperti itu. Nah, itu untuk graf keadaan teman-teman. Nanti beda lagi ketika kita membicarakan atau kita mempelajari mengenai hair climbing ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Oke, belum ya? Cukup jelas ya? Oke, sebentar. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke pohon pelacakan. Jadi node yang terletak paling atas itu disebut sebagai node akar teman-teman. Jadi itu adalah node akarnya. Dan dia merupakan berada pada level ke-0. Kemudian node akar itu dia menunjukkan keadaan awal dan dia memiliki beberapa percabangan yang terdiri dari beberapa node yang disebut sebagai anak. Seperti itu. Nah, node yang tidak memiliki anak itu disebut daun. Dan dia menunjukkan akhir dari suatu pencarian. Jadi node yang paling bawah sendiri teman-teman yang dia tidak mempunyai cabang itu disebut sebagai node daun. Nah, node daun ini bisa mempunyai dua kemungkinan, yaitu goalnya atau tujuannya, atau juga dia adalah jalan buntu atau dead end, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari pohon pencarian atau pohon pelacakan dengan 6 level. Jadi level yang paling atas ini adalah node awal atau node akar teman-teman. Dan dia berada pada level ke-0. Kemudian selanjutnya cabang yang ada di bawahnya itu level 1, kemudian di bawahnya lagi level 2, dan ini level 3. Nah, ketika node itu tidak mempunyai cabang lagi, maka dia disebut sebagai node daun. Nah, untuk node daun itu dia bisa mempunyai dua kemungkinan, yaitu dia merupakan jalan buntu atau dia merupakan suatu tujuannya. Seperti itu, teman-teman. Ini jadi bedakan ya teman-teman, ketika graf itu biasanya kita membawanya dari sebelah kiri menuju kanan, tapi kalau untuk pohon kita, karena dia bentuknya pohon ya teman-teman, hierarkis, berarti kita membuatnya dari atas menuju ke bawah. Nah, ini ada beberapa kriteria untuk mengukur performansi pada metode pencarian, yaitu ada completeness, yaitu apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada. Jadi metode itu tuh ketika menemukan solusi, apakah itu solusi yang kita harapkan? Nah, itu harus kita ketahui teman-teman. Kemudian yang kedua ada time complexity. Jadi berapa lama waktu yang diperlukan, apakah menggunakan metode A itu lebih lama atau justru ketika kita menggunakan B itu waktunya justru lebih singkat atau lebih pendek. Kemudian yang ketiga space complexity. Jadi berapa banyak memori yang diperlukan. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan ya teman-teman ya. Jadi ada metode yang dia membutuhkan space memori sangat banyak, tetapi ada metode yang dia tidak begitu banyak membutuhkan memori, tapi dia lebih lama. Nah, itu tergantung dari metode yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir adalah optimality, yaitu apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Jadi misalkan jika ada dua solusi yang berbeda, apakah metode itu bisa menemukan mana sih solusi yang paling baik, atau dia hanya menemukan solusi yang pertama kali dia temukan. Nah, itu kita juga itu merupakan beberapa kriteria untuk mengukur performansi metode pencarian. Nah, kemudian untuk macam-macam teknik pencarian teman-teman, ada pencarian buta yang tadi saya sebutkan, yaitu kita sebut sebagai blind search. Ada juga yang menyebut blinded search gitu ya teman-teman. Jadi dia tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Jadi
Oke, sebentar saya ulangi lagi teman-teman ya. Tadi ini tadi sudah selesai saya jelaskan belum ya? Dari peta Atau udah? buta. Ya ini ya? Ini belum ya? Oke. Jadi untuk pencarian ini teman-teman, jadi ada pencarian buta, itu dia tidak ada informasi awal teman-teman, biasanya dia hanya berupa node aja. Tetapi ketika kita menggunakan pencarian heuristik atau pencarian terbimbing, itu dia ada informasi awal. Bisa juga dia mempunyai nilai atau dia mempunyai bobot. Jadi dia ada informasi awalnya. Nah, untuk pencarian buta itu ada beberapa yang kita sebut sebagai apa namanya? Metodenya teman-teman ya, yaitu ada pencarian melebar pertama atau kita sebut sebagai breadth first search, kemudian ada pencarian mendalam pertama atau kita sebut sebagai deep first search. Nah, kemudian untuk pencarian belum ya. share screen, Bu. Oh, belum share screen ya? Tunggu sebentar. Ini sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Oke, baik. Jadi teman-teman, jadi untuk pencarian heuristik itu dia mempunyai informasi awal. Jadi ada bobotnya atau ada nilainya. Nah, kemudian beberapa jenisnya adalah pendakian bukit atau hill climbing dan juga pencarian terbaik pertama atau best first search. Oke, baik. Kemudian nah, kita masuk ke salah satu pencarian buta ya teman-teman ya. Pencarian buta ini yang pertama adalah bird versus. Nah, ini adalah bird versus teman-teman. Mungkin teman-teman lihat gitu mungkin bisa langsung paham ya teman-teman ya. Jadi dia melebar pertama teman-teman. Jadi karena dia namanya adalah pencarian melebar pertama, maka dia akan melakukan pencarian itu mulai dari node awal. Jadi node paling atas teman-teman, node akarnya menuju ke sebelah kiri ya teman-teman ya. Jadi ke sebelah kiri dulu nih teman-teman. Baik itu nanti bird versus ataupun nanti the first search. Ketika kita melakukan pencarian itu dimulai dari node sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian dia setelah menuju node sebelah kiri, dia akan menuju node ke sebelah kanannya. Kemudian dia akan melebar lagi ke node sebelah kirinya. Kemudian setelah habis ya teman-teman ya, dia akan menuju ke node berikutnya yang di level bawahnya. Jadi semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu. Jadi semua node ini teman-teman pada setiap level itu pasti akan selalu dikunjungi terlebih dahulu sebelum dia mengunjungi node pada level N+1. Jadi setelah level 0 dia akan mengunjungi level N+1-nya ada di bawahnya teman-teman. Ketika sudah habis di sini, dia akan mengunjungi node di bawahnya. Ditemukan solusi atau jika misalkan tidak ada info solusinya di mana, maka dia akan terus berlanjut hingga node paling akhir. Seperti itu. Nah, ini kalau ini kan misalkan tujuannya kita ketahui goalnya itu G ya teman-teman ya. Berarti kita lewat S, kemudian A, kemudian B, kemudian C, D, E, F, H, dan juga G. Seperti itu. Nah, ini untuk pencarian melebar pertama. Sedangkan untuk pencarian, nah ini beberapa keuntungan ya teman-teman ya dari bird versus, dia tidak akan menemui jalan buntu teman-teman karena seluruh nodenya pasti akan dikunjungi. Kemudian jika ada satu solusi maka bird versus akan menemukannya, tapi jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum yang akan ditemukan. Jadi misalkan solusinya ada dua nih teman-teman, D dan juga G. Berarti dia solusi yang akan ditemukan adalah solusi yang pertama kali dia temukan. Jadi dia akan berhenti di D teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau hanya ada satu solusi, maka dia akan menuju solusi yang ditentukan. Tapi kalau ada dua solusi, maka yang ditentukan adalah atau yang ditemukan adalah solusi yang pertama kali dia temukan. Kemudian dia komplit dan optimal. Jadi dia komplit karena semua nodenya dikunjungi teman-teman. Tetapi dia juga mempunyai kelemahan teman-teman untuk pencarian melebar pertama karena dia membutuhkan memori yang banyak karena harus menyimpan semua simpul yang pernah dibangkitkan atau dilewatin, dan hal ini dilakukan agar
berproses dapat melakukan penelusuran simpul di level bawahnya. Kemudian dia karena dia membutuhkan memori yang banyak sehingga dia waktunya membutuhkan yang cukup lama teman-teman. Kemudian untuk the first search teman-teman ini adalah pencarian yang dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level dari yang paling kiri. Jadi kalau tadi versus itu melebar, nah kalau the versus itu adalah mendalam, pencarian mendalam pertama. Jadi kita cari hingga level paling bawahnya. Sebentar ya teman-teman ya. Pada level sebelah kiri hingga level paling bawah teman-teman. Jadi ini node yang sebelah kiri ini kita selesaikan dulu. Jika solusinya belum kita temukan, maka kita akan menuju ke node sebelah kanannya. Jadi jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan. Jadi kalau ini belum nggak ditemukan, teman-teman kita menuju ke level sebelah kanannya. Dan simpul yang kiri dapat dihapus dari memori. Seperti itu. Kemudian jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya. Jadi kalau misalkan sudah sampai sini teman-teman, maka dia akan melanjutkan ke level sebelumnya. Jadi DFS itu mengikuti konsep dari backtracking teman-teman. Jadi algoritma runut balik. Jadi ini tujuannya G ya teman-teman ya. Jadi dari S ini menuju ke A, kemudian ke C. Nah ini kita mengikuti konsep backtracking teman-teman. Jadi dari C ini nggak langsung ke D ya teman-teman ya. Tapi kita ke A dulu, kemudian ke D. Nah setelah simpul yang paling kiri sampai bawah itu tidak ditemukan, maka kita akan menuju ke node sebelahnya yaitu ke B, kemudian ke E, kemudian ke H. Jadi sebelah kirinya ini diselesaikan dulu. Dari B, E ke H, kemudian ke E, setelah itu baru ke G. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kan katanya runut balik ya. Oh, Runut baliknya, dari oke. dari A nggak lewatin S atau gimana? Enggak, bukan gitu Farid. Jadi kan kalau runut baliknya adalah misalkan sampai C ya. C ini dia nggak langsung ke D gitu, tapi dia akan menuju ke atas dulu, ke A dulu, baru ke D. Nah setelah simpul yang kita kan harus melihat ya simpul yang sebelah kiri ini selesai sampai bawah, baru dia menuju ke node sebelah kanannya. Seperti itu. Jadi yang kiri diselesaikan dulu, baru dia ke kanan. Jadi kenapa dia nggak naik ke D, nggak naik ke S, nggak naik ke B, baru ke B gitu ya? Karena kita harus ngeliat ini. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanannya. Jadi simpul yang sebelah kanan sini. Jadi kan S ada 2 cabang ya, A dan B. Jadi yang node di bawah A ini, di sebelah kiri ini selesaikan dulu, tapi jika tidak menemukan solusinya, baru kita menuju ke node sebelah kanannya. Nah, runut baliknya adalah ketika A ini ke C, itu kita nggak langsung ke D gitu, tapi kita harus menuju A dulu, baru ke D. Seperti itu. Seperti itu, Farid. Terima kasih. Oke. Jadi kemudian ketika udah sampai B, teman-teman, B, E, kita bukan B, E, kemudian ke B, kemudian ke F ya teman-teman ya. Tapi selesaikan node di sebelah kirinya dulu teman-teman. Jadi dari B ini ke E, kemudian baru ke H. Nah itu dia baru naik lagi ke E. Seperti itu, baru ke G. Kenapa berhenti di sini? Karena goalnya atau tujuannya adalah di G. Jadi yang F memang nggak dilalui, seperti itu. Jadi ingat-ingat teman-teman, jadi kalau konsepnya dari the versus adalah yang paling kiri pasti harus selesai terlebih dahulu. Jadi yang paling kiri harus dilewatin dulu, baru dia menuju ke kanan. Nah kalau ini kan ini paling kiri ya teman-teman, tapi karena nggak ada, kita menggunakan backtracking menuju ke A, baru ke D, baru ketika tidak ditemukan solusinya, kita pindah ke node sebelah kanannya, dan ini selesaikan dulu sebelah kirinya, baru dia jika tidak menemukan solusinya, maka dia akan naik ke atas lagi dan mencari solusinya. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi teman-teman? Ada yang belum jelas? Oke, baik. Oke, baik, saya lanjutkan.
Kemudian keuntungannya dari the versus ini teman-teman, dia membutuhkan memori yang relatif kecil karena tidak semua node dilalui seperti itu. Kemudian akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Jadi jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya dengan cepat dan dengan waktu yang cepat ya teman-teman. Jadi beda tadi BFS ya, versus itu semua harus dilalui dulu teman-teman, baru kita mendapatkan solusinya ya teman-teman. Tapi kalau DFS ketika kita cari sebelah kiri itu ketemu, ya udah kita berhenti seperti itu. Jadi nggak semua node kita lalui. Kemudian kelemahannya itu ketika pohonnya itu terlalu dalam teman-teman. Nah dia akan menelusurinya membutuhkan waktu yang cukup lama juga teman-teman gitu. Jadi memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan karena jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang sangat dalam, jadi pohonnya itu tak terlihat teman-teman dan tidak komplit, maka tidak ada jaminan ditemukannya solusi. Kemudian hanya mendapat satu solusi pada setiap pencarian, karena jika terdapat lebih dari satu solusi, solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka DFS tidak menjamin untuk menemukan solusi yang baik atau optimal. Jadi ketika misalkan ada dua solusi, nah si DFS ini tidak tahu nih solusi mana sih yang paling baik seperti itu. Kalau tadi BFS kan dia langsung bisa berhenti ya, tapi kalau DFS tidak seperti itu. Nah ini kan tugasnya teman-teman kemarin ya. Nah mungkin sambil kita bahas teman-teman. Jadi kalau untuk BFS teman-teman tujuannya adalah T ya teman-teman ya. Jadi nanti kita harus berhenti di T. Kalau BFS mungkin saya rasa teman-teman nggak masalah ya. Jadi dari S ini menuju ke A, kemudian B, C, kemudian ke D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, T. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk metode DFS berarti teman-teman harus menelusuri yang sebelah kiri dulu jadi dari S ke A ke D kemudian ke A ke E J kemudian ke E kemudian ke K. Karena belum menemukan maka dia akan pindah ke node sebelah kanannya yaitu ke B ke F kemudian ke B kemudian ke G ke L G kemudian M kemudian T. Nah sampai sini berhenti teman-teman. Jadi node yang sebelah kanan ini itu tidak ditelusuri. Jadi ketika sudah menemukan T berhenti seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, belum ya. Jadi itu untuk pembahasan untuk tugas 1 kemarin ya, teman-teman ya. Oke, baik. Kalau belum ada, saya lanjut ke pencarian heuristik, teman-teman. Nah, ya, tadi kita udah belajar mengenai pencarian buta. Nah, saat ini adalah pencarian heuristik. Jadi pencarian heuristik itu teknik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari proses pencarian. Kalau di pencarian buta tadi kita tidak tahu keadaan awalnya. Maksudnya kita tidak ada nilainya teman-teman ya. Tapi kita mempunyai aturan di pencarian buta bahwa node sebelah kiri harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk pencarian heuristik di sini ada nilainya atau ada bobotnya. Ini beberapa teman-teman, sebetulnya teknik pencariannya itu hanya pendakian bukit, hill climbing, dan juga pencarian terbaik pertama atau best first search. Tetapi ada juga yang menambahkan ada pembangkit dan pengujian atau generate and test. Jadi generate and test sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan the first search teman-teman, yaitu pelacakan balik atau mundur, yaitu dia bergerak ke belakang menuju pada suatu keadaan awal. Seperti ini teman-teman, ini penerapannya sama seperti tadi DFS. Jadi dari S itu goalnya N ya teman-teman ya. Jadi dari S ke A, kemudian ke D, kemudian ke A, kemudian ke E, ke F, kemudian ke E lagi, baru ke G. Setelah itu, jika belum ditemukan solusi, maka ke node sebelahnya. Nah, begitu seterusnya hingga menemukan goalnya. Nah, kemudian untuk hill climbing teman-teman. Untuk hill climbing ini nanti dia merupakan kombinasi dari generate and test dan backtracking. Tetapi di sini itu ada nilai dari setiap nodenya, teman-teman. Ini contohnya teman-teman ya. Jadi terdapat suatu pohon keputusan atau pohon heuristik yang dia sudah mempunyai bobotnya.
dan kita diminta untuk mencari hair climbing seperti itu. Jadi hair climbing tadi dia teman-teman menerapkan konsep dari general and test dan backtracking. Jadi yang pertama teman-teman lihat adalah bobot yang paling besar teman-teman, itu yang teman-teman lalui. Jadi kita lihat node awal itu S dan dia mempunyai ke node A-nya itu mempunyai bobot 4, kemudian bobotnya 5, kemudian ke C bobotnya 6. Nah ini teman-teman cari yang bobotnya paling besar teman-teman. Berarti kan ke C teman-teman ya, berarti dari S ini teman-teman menuju ke C. Nah setelah itu teman-teman, karena C itu tidak mempunyai cabang lagi, nah pada level yang sama ini teman-teman cari node yang mempunyai bobot di bawah 6. Di sini ada 5 dan ada 4. Artinya berarti bahwa setelah C ini kita harus menelusuri ke bobot yang ada di bawah 6 yaitu 5. Berarti dari C ini kita menuju ke B, teman-teman. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas, Bu. Oke. Jadi dari Maaf, C Bu, kita izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kan itu yang lebih besar bobotnya 5 ya, Bu ya, yang di bawah 6. Semisal bobotnya itu lebih besar yang ke A, misalkan S ke A itu jadi 5 tapi S ke B 4, berarti langsung motong, Bu. Dari C langsung ke A Iya. gitu. Jadi sebetulnya dia nggak motong sih. Jadi kan ini kan memang lintasan ya. Jadi kalau misalkan ini 5, yang ini 4, berarti dari C ini dia menuju ke A dulu gitu. Dia nggak bisa langsung ke B karena dia akan tetap melihat bobotnya. Mungkin kalau secara gambaran ini ya teman-teman ya, kayaknya motong pohonnya enggak, teman-teman bisa gambarnya nggak harus motong gini ya, bisa juga tanda panahnya diarahin ke A seperti itu lewat atasnya boleh. Jadi kan ini hanya penggambaran aja ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bobotnya itu teman-teman lebih besar yang A, berarti teman-teman harus ke A dulu, baru ke B, seperti itu. Nah, tapi diladi juga teman-teman. Jadi misalkan dari C nih teman-teman. Kemudian ini misalkan bobotnya 5, ini 4, berarti dari C ini ke A. Kemudian A di sini kan dia punya cabang ya teman-teman ya. Teman-teman nggak bisa langsung menuju ke B gitu ya teman-teman ya. Karena kita harus ngelihat di sini bobotnya 5, dan sini juga 5. Nah, konsep dari hair climbing tadi kan menggunakan general and test yang dia merupakan DFS ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menelusuri bobot sebelah kirinya. Nah, ternyata di sini bobotnya yang node A ini ada 5, dan di sini juga 5 teman-teman B-nya. Berarti teman-teman dari A ini harus menelusuri ke D dulu, baru ke A, baru ke E. Setelah itu teman-teman baru, karena ini sudah tidak punya node lagi, baru teman-teman menuju ke node yang lebih besar sebelahnya. Tadi kan, tadi di sini 4 ya teman-teman ya. Jadi di sini harus ditelusuri dulu, baru menuju ke node B-nya. Gitu. Jadi bukan kalau misalkan sini 5, 4, teman-teman ke C, kemudian ke A, kemudian teman-teman langsung lompat ke B, nggak bisa gitu ya teman-teman ya. Karena kita lihat juga bobotnya di sini 4, di sini 5, dan di sini 5. Artinya sini telusuri terlebih dahulu, setelah itu baru menuju ke node B-nya. Seperti itu. Jelas? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Arya. Oke, baik Arya. Izin Nah, bertanya, Oh, boleh. Ya, izin silakan. bertanya. Berarti kalau misalkan yang D sama E-nya ini lebih rendah dari B gimana, Bu? Kalau misalkan D sama E-nya ini lebih rendah dari B gitu ya. Misalkan ini tadi kan 4 ya, kemudian ini 3, ini 3. Nah, kita konsep dari hair climbing tadi adalah bobot yang terbaik dan juga dia menganut konsep hair climbing itu konsepnya adalah DFS ya, mengikuti DFS. Nah, tapi karena dia bobotnya kecil 33 dan di sini 4, berarti artinya dari A ini dia menuju ke B gitu karena dia melihat bobot yang lebih besar. Seperti itu nih ya. Oh, oke. Jadi berarti fokusnya di bobot ya, Bu? Di bobotnya. Ketika misalkan bobotnya itu lebih kecil, maka sebetulnya itu udah di skip sama hair climbing gitu. Dia akan cari bobot yang paling besar. Oke, baik Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik sama-sama nih ya. Jadi gitu teman-teman, jadi fokusnya adalah ke bobotnya teman-teman. Nah, setelah kita dapat setelah ke S, ke C, kemudian karena dia tidak punya node akar, maka kita menuju ke B teman-teman karena bobotnya 5.
Jadi karena ini 4 sama 5 besar 5 ya teman-teman, artinya kita ke B. Oke. Nah, setelah itu teman-teman B itu mempunyai 2 node, yaitu node F dengan nilai 6 dan node G dengan nilai 7. Nah, balik lagi ya teman-teman ya, kalau Hellcoming itu kita mencari yang bobotnya tinggi. Jadi ketika B di sini teman-teman, kita nggak menuju ke F lagi teman-teman, karena kita lihat F dan G itu bobotnya lebih besar G. Artinya dari B ini kita menuju ke G. Seperti itu teman-teman. Sampai sini jelas teman-teman? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Kalau misalnya yang seperti yang di node A itu kan untuk ke D dan ke E-nya bobotnya sama. Berarti untuk nentuinnya kita harus ke kiri dulu apa ke kanan dulu ya, Bu? Ke kiri dulu Peter, kalau misalkan kedua bobotnya ini sama, kita nentuinnya ke kiri dulu. Kecuali kalau bobotnya lebih besar, misalkan sini 5, 6, kita langsung ke E, dari A langsung ke E, gitu. Tapi kalau bobotnya sama, kita menuju ke sebelah kiri. Gitu Oke, Peter. terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan bobotnya sama nih teman-teman, kayak ini, kita menuju ke kiri dulu. Jadi pasti kita karena itu kan solusinya sama ya teman-teman. Jadi kita menuju ke kiri dulu. Tapi kalau misalkan udah kelihatan nih bobotnya udah beda dan besar yang kanan, berarti kita langsung ke kanan teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita sampai G teman-teman, nah di G itu ada 2 node lagi, H dan juga I. Di mana H itu sebetulnya goal ya teman-teman ya, nilainya 7. I itu dia bukan goal tapi nilainya 8. Nah, kalau kita ngikutin DFS kita pasti langsung ke kiri ya teman-teman. Tapi ketika masuk ke hair climbing kita tetap harus melihat bobot yang paling besar. Artinya dari G ini kita menuju ke I terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita menuju ke I, di sini ada J dan K. Tapi J dan K itu di bawahnya tidak ada goalnya teman-teman. Jadi hair climbing akan melihat goalnya di mana sih. Ternyata goalnya ada di H. Artinya dari I ini dia akan menuju ke G, melewati G untuk sampai ke H teman-teman. Seperti itu. Sampai sini jelas ya teman-teman? Bentar, itu kita lewatin. Nah tapi karena goalnya ada di node selevelnya nih teman-teman, dia nggak akan turun. Tapi dia akan menuju ke node goalnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Sepertinya sudah cukup, Bu. Cukup jelas. Oke, baik. Nanti kita bahas juga yang kemarin penugasan yang teman-teman kerjakan ya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian sekarang kita menuju ke yang terakhir ya teman-teman ya. Best first search atau pencarian terbaik pertama. Jadi dia merupakan kombinasi dari the first search dan metode best first search teman-teman. Seperti itu. Nah, ini kalau ini nanti ini lebih memang yang agak beribet yang di hair climbing ya teman-teman. Kalau untuk best first search sebenarnya kita tinggal menerapkan dari DFS dan BFS, tapi kita lihat bobotnya juga. Jadi ini adalah S, kemudian ada A, B, C. Nah, di mana kita tetap harus melihat bobot besarnya juga. Seperti itu. Jadi dari S ini teman-teman kita tulis S dulu, kemudian kita lihat bobot pada level bawahnya yang memiliki nilai yang paling besar adalah B. Artinya kita tulis B dulu. Kemudian karena A dan C nilainya sama 5 masing-masing, kita tulis terlebih dahulu dari yang sebelah kiri yaitu A. Kemudian kita lanjut C. Nah, dari sini kita tahu bahwa bobot yang paling besar adalah B. Tulis B lagi. Kemudian di bawahnya kita lihat bobot yang paling besar, yaitu mulai dari sebelah kiri juga ya teman-teman ya, ketika ada yang sama, kita tulis L-nya, kemudian M-nya, kemudian bobot yang terbesar selanjutnya ada di HI, berarti H, kemudian I, setelah itu D, dan juga dilanjutkan dengan E. Nah, sampai sini teman-teman kita lihat bobot yang paling besar itu tadi di L ya teman-teman, 7. Kita tulis dulu, kemudian ini goalnya di sini adalah K ya teman-teman ya. Kemudian L, kemudian kita tulis bobot yang besar selanjutnya yaitu F, kemudian G, kemudian K. Sebetulnya ini nggak perlu ditulis nggak apa-apa teman-teman. Tapi mau ditulis juga tidak masalah yaitu ada J, N, O, P. Seperti itu. Jadi sampai K saja penulisannya tidak masalah.
Jadi dia menerapkan konsep dari berversers dan juga deversers. Seperti itu. Kalau yang ini jelas teman-teman? Oh iya Bayu mau tanya. Iya Bayu silakan. Apa saya terdengar Ibu? Iya suara, iya terdengar Bayu. Iya silakan iya. Bayu. Ini untuk tingkat yang ketiga sama tingkat yang keempat, kenapa huruf B ditulis lagi sama kalau yang di tingkat 4 huruf L yang ditulis lagi, Bu? Oke. Jadi gini Bayu, jadi pertama kan node awalnya tuh S ya, kita tulis S seperti itu. Kemudian node yang di bawahnya ini itu kan paling besar B ya. Sebetulnya kita tulis S di depannya sini nggak masalah sih, cuma kan di sini kita tahu bobotnya untuk yang terbesar kan B ya. Kita terus B, kemudian AC. Nah, setelah itu jadi B dan L di sini menunjukkan dia adalah node sebelumnya yang dia mempunyai nilai paling tinggi. Jadi seperti node akarnya gitu. Jadi di sini ketika kita mau menuju ke bawahnya, kita lihat node sebelumnya yang mempunyai bobot paling tinggi yaitu B. Kita tulis lagi B, kemudian dilanjut dengan L, kemudian M, H, I, dan DE. Nah, setelah itu ketika mau menuju ke level ketiganya, kita tulis node yang paling tinggi di node yang kedua. Dan itu ada di L. Kenapa L? Karena L nilainya 7 dan dia berada di sebelah kiri. Nah, itu kenapa kita ngambilnya L bukan M. Seperti itu. Jadi L kita tulis, kemudian kita lanjutkan dengan F, G, kemudian K. Seperti itu Bayu. Jadi itu merupakan node yang tertinggi di node sebelumnya. Baik, terima kasih, Bu. Oke baik. Jelas ya Bayu ya? Oke baik teman-teman. Oke baik teman-teman, mungkin kita bahas ini ya teman-teman ya. Jadi untuk hair climbing dan base versers. Oke sebentar. Saya izin. Terlihat teman-teman? Benar. Kayaknya biar mudah saya bikin 2 layar. Oke baik teman-teman. Terlihat ya teman-teman ya, layar kanan dan kiri ya. Terlihat, Bu. Oke baik. Nah ini teman-teman sebentar. Kita akan yang pertama kita hair climbing dulu ya teman-teman ya. Tadi kan hair climbing dia menerapkan konsep dari general and test dan backtracking dan juga di situ ada DFS-nya. Tetapi kita tetap akan melihat bobot yang tertinggi. Nah di sini kita tahu bahwa tujuannya adalah T ya teman-teman ya. Jadi dari sini teman-teman teman-teman perlu melihat bobot yang paling tinggi yaitu ada 7, 5, dan 3. Artinya dari S ini menuju ke A ya teman-teman ya. Karena bobotnya 7, seperti itu. Setelah itu teman-teman, nah kemudian karena tujuannya ada di T teman-teman, karena ada tujuannya di T, dan kita lihat bahwa ketika kita akan menuju ke D, itu bobotnya hanya 3. Sementara ketika kita akan menuju ke B, itu bobotnya 5 teman-teman. Jadi kita akan melihat bobotnya, yaitu jadi dari S ini menuju A, kemudian dia akan menuju ke B. Seperti itu. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Kemudian dari B ini teman-teman kita lihat bobotnya lebih besar yang F yaitu 8. Artinya dari B ini kita menuju ke F, kemudian kita kembali lagi ke B, kemudian kita ke G, kemudian kita ke M, kemudian kita ke O. Kenapa kita nggak ke L Bu gitu? Karena kita lihat
Di sini apa namanya? Goalnya ada di bawahnya ya teman-teman ya. Makanya kita harus langsung menuju ke O-nya seperti itu. Jadi kita tidak melewati L. Karena kalau kita lihat memang bobotnya sama nih Bu. L-nya itu L-nya itu 4, O-nya 4 gitu. Tapi kita tetap harus prioritaskan menuju goal-nya. Jadi hill climbing itu dia akan mencari pencarian yang dia terbaik pencarian yang terbaik dengan menggunakan bobot yang paling baik teman-teman. Jadi dari G menuju M, dia akan menuju ke O-nya. Kemudian dia menuju ke M, kemudian baru ke T teman-teman. Seperti itu. Jadi L nggak kita lewatin teman-teman. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas ya, Jess. Saya ulangi. Jadi dari S ini kita udah tahu ya bahwa kita akan menuju ke A karena dia bobotnya lebih besar daripada node satu levelnya. Jadi dari S ke A, kemudian kita langsung menuju ke B teman-teman. Karena di sini bobotnya 5 ya teman-teman, sementara di sini 3. Setelah itu kita ke F karena dia mempunyai bobot 8. Kemudian kembali lagi ke B, kemudian ke G, kemudian setelah itu dari G kemudian ke M, setelah itu ke O, kemudian ke M lagi, kemudian baru ke T teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang best first search teman-teman, itu kita melihat ya bobot yang paling tinggi seperti tadi. Jadi kita tulis S-nya dulu, kemudian bobot yang lebih besar atau yang paling besar ada 7, kemudian itu di A ya teman-teman ya. A, kemudian B, kemudian C. Setelah itu node yang di sini yang paling besar adalah A, kita tulis A-nya lagi. Kemudian kita lanjut mana yang lebih besar lagi yaitu ada F, kemudian F, kita tulis F, kemudian G, kemudian ada H, kita tulis H-nya, kemudian I, kemudian ada D, dan juga ada E. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat yang paling besar lagi nodenya yaitu ada F, kita tulis F-nya. Setelah itu kita telusuri node yang paling besar lagi, yaitu ada M, maksudnya N, setelah itu M, setelah itu ada L, setelah itu ada J, dan ada K. Nah, ini kita lihat lagi yang paling besar adalah N, kita tulis N-nya, kemudian O, kemudian T, seperti itu. Jadi ini untuk base first search-nya. Bu, maaf Bu. Silakan Arya. Ya sepertinya itu ada yang kurang tepat Bu, yang di bagian Iya, yang ketiga. Kan itu ABS H itu kan 4 ya Bu ya. H itu 4, terus oh iya D betul. itu 3 Bu. Oh iya Iya, betul. I itu kan 2. Iya. Oke, baik, terima kasih Arya. Jadi ini H dulu ya, kemudian D, E, dan juga I. Baik, terima kasih Arya. Terima kasih juga Bu. Jadi seperti ini teman-teman. Setelah itu ini jadi nanti untuk UTS-nya saya nggak akan jauh dari yang saya berikan teman-teman. Sama teman-teman nanti akan ada untuk metode pencarian, entah itu DFS, BFS, hill climbing, atau best first search ya teman-teman ya. Antara keempat itu akan saya munculkan di UTS teman-teman. Nah, untuk UTS-nya minggu depan itu kita tanggal 21 itu kalau nggak salah belum libur ya teman-teman ya. Kalau nggak salah libur itu tanggal 22 Nyepi dan tanggal 23 itu ada cuti bersama ya. Di hari Kamis untuk puasanya. Jadi insya Allah, tapi teman-teman yang kelas, oh enggak, yang teman-teman hari Rabu, yang teman-teman kelas B, eh, kita tetap UTS aja. Jadi insya Allah teman-teman untuk UTS-nya akan saya buka di hari Selasa ya teman-teman ya. Jadi kelas A dan kelas B bisa melihat untuk UTS-nya di hari Selasa pagi insya Allah, dan nanti teman-teman bisa mengerjakan hingga saya berikan waktu hingga pengerjaannya hingga hari Rabu ya teman-teman ya, Rabu malam jam 11 malam teman-teman, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman?
Dan nanti untuk nanti nih untuk pertemuan 7 ini nanti saya akan unggah mengenai logika predikat. Oh iya teman-teman, logika predikat ya teman-teman. Akan saya unggah mengenai logika predikat dan akan teman-teman saya akan berikan kisi-kisi maksudnya soal kuis sebagai kisi-kisi soal UTS teman-teman minggu depan. Seperti itu. Oke baik, untuk temu 6 ini teman-teman tentang logika proposisi, mungkin saya bahas sedikit ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman pasti sudah pernah mendapatkan mungkin di mata kuliah yang lain ya teman-teman, atau ketika teman-teman dulu masih sekolah menengah ya, menengah atas ya teman-teman ya. Itu pasti teman-teman akan belajar mengenai logika proposisi. Nah, kenapa kita perlu belajar logika proposisi pada kecerdasan buatan? Karena ada salah satu metode kecerdasan buatan itu adalah menggunakan fuzzy logic, teman-teman, atau kita sebut sebagai logika samar. Jadi logika di sini sangat diperlukan ketika kita mempelajari kecerdasan buatan. Nah, untuk logika proposisi itu sendiri, teman-teman, dia merupakan pernyataan tunggal atau majemuk yang dia bernilai benar atau salah. Nah, ini mungkin teman-teman udah nggak asing ya, teman-teman ya. Saya langsung lanjut ya teman-teman. Tentang operasi-operasinya ada negasi, kemudian ada konjungsi, simbolnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita flashback dulu, kemudian ada disjungsi itu atau dia akan bernilai salah ketika salah semua ya teman-teman dan semuanya benar seperti itu. Kemudian ada implikasi, itu jika benar maka salah maka hasilnya salah ya teman-teman ya, dan yang lain benar. Nah, kalau implikasi itu dia akan bernilai salah ketika keduanya itu dia akan bernilai benar jika keduanya sama. Jadi kalau benar-benar maka benar, kalau salah-salah maka dia akan benar. Nah, kok ini adalah contoh pernyataan majemuk teman-teman. Ini misalkan ada bunga mawar berwarna merah dan bunga melati berwarna putih. Kemudian Adi dan Eko adalah putra dari Pak Budi. Nah, ini adalah beberapa contoh pernyataan majemuk. Nah, ini untuk tabel kebenarannya. Nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Untuk konjungsi atau dia akan benar-benar ketika benar keduanya. Kemudian untuk disjungsi, ini ada inklusif dan eksklusif ya teman-teman ya. Jadi dia akan bernilai akan bernilai salah semua ketika keduanya salah. Tapi kalau eksklusif itu dia akan bernilai benar jika keduanya berbeda, teman-teman. Nah, ini nanti kebalikannya dari implikasi. Ini untuk implikasi ya. Kalau ini kan kita benar salah berarti hasilnya salah ya, teman-teman ya. Tapi ada juga untuk disjungsinya. Nah, ini untuk biimplikasi dia akan bernilai benar ketika dia keduanya benar, teman-teman. Ketika keduanya sama, maksudnya benar-benar, maka dia akan benar. Kalau salah-salah, maka dia akan benar. Ini nanti bisa teman-teman pelajarin. Kemudian, nah ini mungkin teman-teman kayak modus ponens, modus tollens, kemudian ada silogisme. Ini mungkin kita nganggapnya apa namanya teman-teman? Apa ya? Kita kadang men-skip ini ya teman-teman. Padahal modus ponens, modus tollens, kemudian prinsip silogisme itu biasanya dia akan sering muncul ketika teman-teman tes potensi akademik teman-teman. Karena pengalaman teman-teman waktu kemarin tes CPNS pun yang paling sering keluar adalah modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Mungkin secara logika kita jawabnya secara logika kita ya teman-teman ya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita mempunyai rumus untuk modus ponens, modus tollens, dan juga silogisme. Ini mungkin saya titip aja mungkin teman-teman jangan sampai lupa untuk rumus-rumus ini teman-teman karena ini akan sering kali keluar ketika teman-teman mengikuti tes, baik itu tes potensi akademik atau nanti ketika teman-teman tes potensi akademik ketika bekerja ataupun ketika teman-teman akan mendaftar CPNS. Ini kemarin paling sering muncul seperti itu. Premis pertama apa, premis kedua apa, kemudian kesimpulannya seperti apa atau konklusinya apa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi rumus ini teman-teman, jadi dia akan jika P maka Q itu benar dan P-nya benar, maka Q-nya benar. Nah, seperti itu.
Tapi kadang kita kan bacanya langsung ke soalnya teman-teman ya. Soalnya kita baca kemudian kita pahami. Nah, sebetulnya tuh nggak perlu kita pahami karena di situ sudah ada rumusnya. Jadi kita hanya menerapkan modus ponennya aja. Misalkan jika ada pernyataan pertama, kemudian maka kedua, kemudian yang pernyataan kedua itu adalah P, oh berarti kita langsung lihat aja hasil belakangnya di sini. Berarti hasilnya Q gitu teman-teman. Ini paling sering muncul teman-teman dan kadang kalau soalnya panjang ya teman-teman, pernyataannya panjang itu membuat kita justru menghabiskan waktu dengan membacanya gitu. Nah, ini teman-teman harus menyimpan ini teman-teman untuk apa namanya? Untuk persiapan misalkan nanti teman-teman tes TKDA, TPA ataupun yang lainnya. Nah, kalau ini adalah untuk modus tollens ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi kalau Q-nya itu dia negasi dari Q, maka dia hasilnya adalah negasi P. Itu nanti mungkin teman-teman bisa pelajarin ya teman-teman ya. Nah, kemudian mungkin juga teman-teman juga harus membedakan antara kontradiksi tautologi sama kontingensi seperti itu. Jadi rumus-rumus ini muncul. Contoh kuantor pun juga sering muncul teman-teman. Jadi setiap, semua, kemudian kalau ini kuantor universal ya teman-teman ya. Kuantor universal biasanya tanda-tandanya adalah ada kata-kata semua, setiap. Nah, kalau kuantor quantifier atau eksistensial ya teman-teman, itu biasanya kata-katanya adalah beberapa, seperti sebagian, seperti itu teman-teman. Nah, hukum-hukum ini juga teman-teman perlu, walaupun kadang apa namanya teman-teman kadang sepele ya, tapi kadang ini sangat berguna juga nih teman-teman. Nah, ini kita perlu belajar logika itu sebagai representasi pengetahuan. Nah, nanti ini teman-teman, jadi ada yang perlu diperhatikan pada representasi pengetahuan yaitu ada fakta, kemudian ada formulanya. Contohnya, jadi ini adalah seperti konsep dari kecerdasan buatan teman-teman. Jadi inputnya itu bisa berupa data atau premis ataupun fakta, kemudian nanti diproses nih teman-teman. Diproses menggunakan metode pada logika, kemudian nanti akan dihasilkan kesimpulan ataupun solusinya ataupun inferensinya ataupun konklusinya teman-teman. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin nanti ini logika predikat teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajarin masing-masing. Nah, ini juga mungkin kalau ini juga sering ya teman-teman ya. Jadi predikat misalkan ada individu kemudian objek pertama kemudian individu objek kedua. Contohnya misalkan mobil berada dalam garasi. Berarti kalkulus predikatnya itu dalam itu merupakan predikatnya ya teman-teman, dalam, kemudian mobil dan garasi itu merupakan objeknya. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Mungkin sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini nanti kuantornya lebih lengkapnya ada di logika predikat ya teman-teman. Seperti ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Belum ada? Oke, baik. Nanti untuk info selanjutnya untuk kuisnya insya Allah hari ini saya unggah teman-teman. Saya unggah nanti teman-teman bisa mengumpulkan hingga hari sebelum kita UTS teman-teman hari Senin ya. Senin tanggal 20. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Jika belum ada yang ditanyakan, mungkin teman-teman bisa on cam sebentar teman-teman. Kita ambil gambar dokumentasi kita pada pagi hari ini.